Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kuasa, Maha Baik dan Maha Rahim, sore hari ini kami kembali berhimpun di hadapan-Mu menjelang jam kerahiman yang agung, agar kami dapat merasakan, merenungkan betapa besar cinta-Mu kepada kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, bukalah kembali hati kami, bukalah kembali budi kami, perasaan kami, jiwa kami, agar terbuka kepada Engkau yang Maha Rahim dan Maha Baik. Bantulah kami pada sore hari ini, agar kami dapat merenungkan sengsara putramu yang pedih untuk menyelamatkan kami. Buatlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kepada kami semua. Bapa yang kekal, Engkau telah memberikan Yesus Kristus Putramu sebagai tebusan dosa kami, sebagai silih atas dosa-dosa kami. Kami layak dihukum karena kami orang berdosa. Tetapi justru karena kerahiman-Mu, Engkau telah menjadikan Yesus Kristus Putramu menjadi kurban pepulih pendamaian bagi dosa-dosa kami. Dan kami senantiasa menerima pembaharuan hidup lewat sakramen-sakramen yang kami rayakan dan kami terima, secara khusus lewat sakramen Ekaristi. Dalam komuni kudus, kami dipersatukan dengan Engkau sendiri. Tuhan, pada sore hari ini, kembali kami bersama berdoa di tempat kami masing-masing, dipersatukan lewat media ini untuk mendengarkan suara kasih itu kembali bagi kami. Maka tuntunlah kami pada jam kerahiman ini, agar kami dengan penuh tunduk dan kerendahan hati berserah kepada kemurahan hati-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 248. Kata-kata uskup yang diucapkan pada upacara penerimaan kaul kekal. Terimalah lilin ini sebagai tanda terang surgawi dan cinta yang menyala-nyala. Sementara menyerahkan cincin, uskup berkata, "Aku mempertunangkan engkau dengan Yesus Kristus, Putra Bapa yang Maha Tinggi. Semoga Ia menjaga engkau tetap tak bercela. Kenakanlah cincin ini sebagai tanda perjanjian abadi yang engkau ikat dengan Kristus. Mempelai para perawan, semoga bagimu cincin ini menjadi cincin iman dan tanda Roh Kudus, sehingga engkau pantas disebut mempelai Kristus, dan karena melayaninya dengan setia, akan dimahkotai untuk selama-lamanya." Saudara-saudariku yang terkasih, para pendua-pendua
menjelang jam kerahiman ilahi yang agung ini. Sore hari ini kita mau merenungkan catatan harian yang ditulis oleh Santa Faustina. Secara khusus di nomor 248 ini, Santa Faustina menuliskan apa yang terjadi pada saat dia berkaul kekal di hadapan uskup yang mewakili seluruh gereja. Dia menjadi seorang suster yang menyerahkan seluruh hidupnya bagi pelayanan kepada Allah melalui gereja dalam kongregasinya. Ditulis dengan sangat detail pada hari ini di nomor 248. Pada waktu upacara penerimaan kaul kekal, uskup memberikan kepada Suster Faustina cincin. Dan pada waktu menerimakan cincin itu, uskup berkata, "Terimalah cincin ini. Aku mempertunangkan engkau dengan Yesus Kristus, Putra Bapa yang Maha Tinggi. Semoga Ia menjaga engkau tetap tak bercela." Cincin adalah tanda perjanjian abadi. Cincin biasanya dikenakan di jari manis mempelai wanita dan juga di jari manis mempelai pria. Dalam sakramen perkawinan, kita melihat sepasang suami istri bertukar cincin. Mereka saling mengikat kesetiaan satu sama lain. Dan pada penerimaan kaul kekal, pada upacara liturgi kaul kekal, para suster juga diberikan satu tanda, yakni cincin, sebagai ikatan cinta kasih dan kesetiaan kepada Kristus. Para suster diibaratkan seperti mempelai wanita, dan Kristuslah mempelai pria. Dan dalam bahasa simbolis dari kitab suci, gereja mengajarkan bahwa Kristus adalah mempelai yang kita tunggu-tunggu. Dan seluruh gereja, semua anggota gereja, semua kita yang berhimpun dalam gereja Katolik yang kudus dan apostolik adalah mempelai wanita. Semua gereja disebut sebagai mempelai wanita. Kristus adalah mempelai pria atau pengantin pria yang akan datang bertemu dengan kita. Apakah kita terdapat setia menghayati cinta kasih kita kepada Kristus? Semua anggota gereja adalah bagian dari gereja yang satu, dan kita semua adalah mempelai wanita bagi Kristus. Itulah makna kiasan, makna simbolis. Gereja adalah pengantin wanita yang harus mempersiapkan diri bagi kedatangan mempelai pria. Harus berdandan, harus mempercantik diri, harus mempersiapkan diri. Santa Faustina dalam catatan ini mengingat bahwa kepadanya telah diberikan satu cincin sebagai tanda kesetiaan, perjanjian abadi yang diikat antara dia dengan Kristus. Santa Faustina adalah mempelai para perawan, dan cincin itu sebagai ikatan dengan mempelai pria dengan pengantin pria. Tentu ini adalah bersifat simbolis bagi kita, yang menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Dalam perumpamaan dalam kitab suci,
Kerajaan Allah diumpamakan dengan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka semua bersepuluh menunggu pengantin datang. 5 yang bijaksana itu membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Sementara perempuan yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Karena pengantin itu lama baru datang, mereka tertidur, mereka mengantuk dan tertidur. Tiba-tiba terdengarlah suara yang berseru, pengantin datang, song-songlah dia. Kemudian mereka bergegas untuk menyambut sang pengantin. Tetapi perempuan-perempuan yang bodoh itu tidak dapat menyalakan pelita mereka karena mereka tidak memiliki minyak. Sementara perempuan-perempuan yang bijaksana itu, mereka dapat menyongsong mempelai, menyongsong pengantin karena mereka memiliki minyak dalam buli-buli mereka. Kita melihat perempuan-perempuan yang bodoh itu meminta kepada perempuan-perempuan yang bijaksana agar mau membagikan minyaknya kepada mereka. Namun, perempuan-perempuan yang bijaksana itu mengatakan, nanti tidak cukup, baik untukmu maupun untukku. Pergilah, belilah minyak itu. Tetapi apa yang terjadi pada saat mereka pergi untuk membeli minyak? Para perempuan bijaksana itu telah masuk bersama dengan pengantin. Dan perempuan-perempuan yang bodoh itu terlambat. Mereka mengetuk-ngetuk pintu, tetapi tidak dibukakan lagi kepada mereka. Mereka sudah terlambat. Mereka tidak bersiap-siap. Saudara-saudariku yang terkasih, kita adalah seperti mempelai wanita. Dan sebagai mempelai wanita, kita juga harus seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Mempersiapkan minyak dalam buli-buli kita. Mempersiapkan pelita kita untuk terus bernyala. Karena pengantin itu datang di luar dari dugaan kita. Dia tidak bisa kita perkirakan kapan dia datang untuk bersama menyambut pengantin wanita itu. Ini adalah suatu perumpamaan kepada kita bahwa gereja itu adalah mempelai wanita yang harus berdandan. Kita semua harus berdandan. Berdandan dengan kebaikan. Berdandan dengan cinta kasih. Agar pengantin yakni Kristus itu datang melihat kita siap dan kita berdandan cinta kasih, berdandan kerendahan hati, berdandan kebaikan. Dan dalam bacaan ini juga dikisahkan oleh Santa Faustina pada waktu dia berkaul kekal. Uskup juga selain memberikan cincin, yang pertama diberikan kepadanya adalah lilin. Lilin sebagai tanda terang surgawi dan cinta yang menyala-nyala. Santa Faustina melalui kaul kekalnya ingin menjadi lilin yang bernyala bagi Kristus. Cinta yang bernyala-nyala menjadi terang surgawi. Dan ini juga adalah ajakan bagi kita semua. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, sebagai devosan kerahiman ilahi, kita juga mau menjadi lilin yang menerangi, yang memiliki cinta dalam hati yang menyala-nyala. Lilin kita harus bernyala. Semangat kita harus bernyala. Cinta kita harus bernyala. Supaya
kita sungguh menjadi pengantin bagi Kristus. Anggota gereja yang selalu siap sedia menyambut Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk masa-masa Advent. Minggu ini kita akan masuk kepada Minggu Kristus Raja. Kita akan masuk kepada masa-masa Advent, masa-masa penantian. Kita harus bersolek sebagai pengantin wanita. Kita harus menyala-nyala dalam cinta. Kita harus bersolek cinta kasih, berdandan kebaikan, berdandan kerendahan hati. Karena kita semua adalah mempelai wanita bagi Kristus sebagai gereja. Gereja itu diumpamakan seperti mempelai wanita, dan Kristus adalah mempelai pria. Kita harus terdapat setia kepada Yesus. Kita harus terdapat setia melakukan cinta kasih. Kita harus bernyala-nyala dan berkobar-kobar menunjukkan cinta kasih itu. Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk pada jam kerahiman. Pada jam kerahiman yang agung ini, mari kita mohon kepada Yesus agar semangat kita kembali dikobarkan, kembali dinyalakan. Melalui jam kerahiman ini, kita sebagai pengantin di hadapan Yesus, sebagai putri dan putra kesayangan bagi Yesus, sebagai gereja yang hidup, sebagai pengantin wanita, kita juga mohon kepada Yesus agar api cinta kita dalam hati kita dinyalakan. Pada jam kerahiman ini kita mohon agar kita sebagai mempelai yang harus berhiaskan cinta kasih, berhiaskan kerendahan hati. Kita mohon pada jam kerahiman ini, agar kembali dinyalakan cinta itu, kembali dipulihkan cinta itu, kembali kita berdandan kembali, kembali kita menghias diri kita dengan cinta kasih ilahi. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, marilah pada jam kerahiman ini, sungguh kita membenamkan diri kita kepada Yesus. Memohon pada Yesus agar kita kembali disucikan, kembali dimurnikan, bersolek kembali, memancarkan cinta kasih kembali, menyala-nyala kembali. Kita baharui kesetiaan kita, cinta kita kepada Yesus. Dan seperti cincin yang disematkan di jari manis kita, mari kita setia menjadi pengantin Kristus. Dan seperti nyala api lilin yang dinyalakan, mari kita kembali mengobarkan semangat kita, mengobarkan cinta kasih kita kepada Yesus. Yesus telah menjadi korban bagi kita. Dan Injil Yohanes berkata kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara-saudariku, setiap hari, kita nyalakan kembali iman kita, harapan kita, cinta kita. Kita kembali bersolek di hadapan Yesus sebagai pengantin wanita yang berdandan bagi suaminya, mempersiapkan diri kita dengan berhiaskan kejujuran, kerendahan hati, cinta kasih di hadapan Yesus dan sesama kita. Mari kita hening, kita hadirkan diri kita di Bukit Golgota, memohon belas kasih Yesus untuk kembali memperbaharui diri kita yang lemah ini, untuk kembali menyalakan api pengharapan kita yang kadang pudar, kadang tidak menyala lagi. Maka mari kita nyalakan kembali. Pada jam kerahiman ini, kita nyalakan api pengharapan itu kembali. Dan kita hidupkan dalam diri kita semangat tobat, pertobatan, pembaharuan diri, bersolek, berhias kembali seperti pengantin wanita, berhiaskan cinta kasih, kerendahan hati, kesabaran, kelembutan hati. Yesus
telah menyerahkan dirinya kepada kita. Dan dia berkata kepada Santa Faustina, apapun yang dimohonkan oleh jiwa-jiwa pada jam kerahiman, aku tidak akan menolak. Mari kita mohon itu semua menjadi bagian dari diri kita. Tuhan memberkati.